Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri Jodoh. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini biasa kita mengkaji sejarah karena masih hangat seputar dunia perdukunannya. Maka malam ini kita akan membahas tafsir dari dua surat di dalam Al-Quranul Karim, yang dua surat ini selalu dibaca, dan dua surat inilah yang menjadikan terlepasnya sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua surat ini disebut mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Saking pendeknya surat ini, maka hampir semua hafal. Kalau seandainya tidak hafal, ya tak tahulah, karena surat ini sangat pendek sekali. Surat ini disebut surah Al-Falaq dan juga Suratun Nas. Al-Falaq dan An-Nas ini tidak bisa kita pisahkan, karena ada hubung kait antara satu surat dengan surat yang lainnya. Apa hubung kaitnya? Bicara tentang bahaya yang mengancam setiap manusia, di mana bahaya itu terbagi menjadi dua. Ada bahaya dari luar dan ada bahaya dari dalam. Adapun bahaya dari luar tentu dikarenakan ulah syaitan, dan itu ada pada suratul Falaq. Adapun bahaya dari dalam adalah yang ditimbulkan hawa nafsu, dan itu ada pada suratul Nas. Dua-duanya bahaya, karena dua-duanya menimbulkan dua penyakit yang disebut dengan syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu berasal dari syaitan, kalau syahwat itu berasal dari hawa nafsu. Tapi kalau seandainya mana yang lebih bahaya, syubhat ataukah syahwat, maka nanti kita akan temukan jawabannya ketika kita membahas dua surat ini. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak subuh. Min syarri ma khalaq,
dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul tali buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Guna Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, kita bahas asbab nuzulnya dulu. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang dua surat ini, apakah dia makkiyah ataukah dia madaniyah. Ada yang mengatakan bahwa dua surat ini disebut makkiyah. Kalau disebut makkiyah berarti turun sebelum hijrah. Dasarnya kita tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan tantangan luar biasa dalam dakwahnya dari orang-orang musyrik yang berusaha untuk merintangi dakwah Rasul dengan berbagai macam cara. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Rasul akan dijaga, tidak mungkin disentuh oleh mereka. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga engkau wahai Muhammad dari manusia. Tetapi syaratnya adalah qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad, kamu harus berlindung dengan Rabb falak. Dan qul a'udzu birabbin nas, kau harus berlindung dari Rabbnya manusia. Jadi dua surat ini turun di kota Mekah sebelum hijrah dalam rangka untuk melindungi diri Rasul dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak, surat ini bukan makkiyah, tapi surat ini madaniyah. Madaniyah itu artinya turun setelah hijrah. Disebut madaniyah karena surat ini bicara tentang seorang Yahudi yang bernama Labid ibn A'sam dari Bani Zuraik. Labid ibn A'sam ini terkenal seorang penyihir hebat, dan dia seorang Yahudi munafik. Jadi ketika melihat perkembangan dakwah Nabi SAW yang semakin lama semakin menyebar, kemudian dari orang yang terusir dari Mekah tiba-tiba dihargai, dimuliakan, banyak pengikutnya, maka Labid ibn A'sam ini hasad kepada Nabi SAW. Ditambah-tambah para pembesar Yahudi itu memang tidak suka dengan keberadaan Rasul di Madinah. Makanya para pembesar Yahudi ini bekerja sama dengan Labid ibn A'sam, seorang penyihir, untuk menyihir Nabi SAW. Sebenarnya Rasul sudah berkali-kali disihir tapi tidak mempan. Baru mempan setelah disihir Labid bin A'sam ini. Jadi Labid ibn A'sam ini memerintahkan putrinya, karena itu keluarga tukang sihir, memerintahkan putrinya untuk mencuri sisir Nabi SAW untuk diambil buhulnya, dan buhulnya diambil dari rambut Nabi SAW yang terlilit di sisir itu. Kita tahu rambut Nabi SAW itu kan lebat sebahu.
Sehingga kalau menyisir itu mesti ada rambut yang melit disisirkan itu. Lah dicurinya oleh puterinya Labid bin Asam. Itulah yang menjadikan buhul, yang kemudian sisir itu diletakkan dengan rambut Rasul di sebuah sumur namanya Dzarwan. Di situ diletakkan buhulnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW tersihir betul. Cukup lama Nabi SAW tersihir itu sampai 6 bulan. Tetapi sihirnya Nabi SAW tidak sampai mempengaruhi wahyu, tidak. Hanya mempengaruhi badannya saja. Wahyu tidak terpengaruh dengan sihirnya Labid bin Asam. Sehingga karena sudah kelamaan hampir 6 bulan, Aisyah radhiyallahu anha ini curiga. Kenapa Nabi SAW seperti itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaiknya kau meminta fatwa kepada Tuhan, kepada Rabb. Maka Nabi SAW selepas Isya beribadah terus sampai waktu menjelang subuh. Rasul pun kemudian ngantuk, tertidur sesaat. Disitulah kemudian malaikat Jibril datang membawa satu malaikat. Kemudian berbincanglah dua malaikat ini. Ada apa dengan Muhammad ini? Yang satu mengatakan dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn Asam. Di mana bukulnya? Di sumur Dzarwan. Akhirnya kemudian Jibril pun membacakan kepada Nabi SAW 2 surat perlindungan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas ila akhiril ayat. Maka hilanglah ikatan sihir Labid ibn Asam itu. Maka keesokan harinya Nabi SAW mengajak Ali radhiyallahu an untuk melihat bukulnya. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan Ali radhiyallahu an ke sumur Dzarwan itu. Kemudian Rasul mensifati bagaimana bukulnya, sangat menakutkan. Akhirnya ketika Ali radhiyallahu anhu hendak turun mengambil bukulnya, kata Rasul, jangan, nanti kejahatannya menyebar, sebaiknya ditimbun saja. Akhirnya sumur itu ditimbun karena airnya berupa darah untuk menghilangkan pengaruh sihirnya. Dari sini kita tahu bahwa asbab nuzul 2 surat ini karena disebabkan Rasul tersihir oleh Labid ibn Asam. Makanya 2 surat ini menjadi 2 surat perlindungan, selalu dibaca untuk melindungi diri dari syaitan, melindungi dari tukang sihir, melindungi dari hasad, melindungi dari penyakit ain, dan melindungi dari berbagai macam ancaman kejahatan-kejahatan luar dari syaitan dan kawan-kawannya. Jadi 2 surat ini, 2 surat sakti ini harus selalu dibaca untuk melindungi diri. Itu dari segi asbab nuzul surah Muawwidzatain ini. Taib. Kita akan bahas tafsirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam suratul Falaq itu ada perbedaan dengan suratul Nas. Dari segi apa? Dari segi perlindungan. Kalau suratul Falaq kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu nama Allah, Rabbul Falaq. Tetapi kalau dalam suratul Nas kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dengan 3 nama Allah. Rabbun Nas 1, Malikin Nas 2, Ilahin Nas 3. Kenapa? Karena dalam suratul Nas itu musuhnya lebih berat dibandingkan dalam suratul Nas, dalam suratul Falaq. Jadi bahaya yang ditimbulkan dalam suratul Nas itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dalam suratul Falaq. Makanya meminta perlindungan kepada Allah sampai menyebut 3 nama Allah Azza wa Jalla, Rabb, Malik, dan Ilah. Tapi dalam suratul Falaq cuma 1 saja kan, Rabbul Falaq saja kan,
Rabb pemilik falak subuh. Di dalam suratul Falak ada 4 bahaya yang mengancam kita. Tapi dalam suratul Nas itu cuma ada 1 bahaya. Tapi yang 1 ini jauh lebih bahaya dibandingkan yang 4. Makanya perlindungannya menyebut 3 nama Allah. Kita kupas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb falak. Falak itu adalah cahaya di waktu subuh. Tetapi maksud sebagian ahli tafsir, falak itu artinya sesuatu yang belah. Dan itulah asal mula kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari belah kemudian hidup, gitu ya. Seperti biji belah hidup. Kemudian tanah membelah, masuk air, kemudian hidup. Begitu juga manusia dan begitu seterusnya. Termasuk alam semesta ini kan. Ada namanya apa? Teori Big Bang itu apa? Ya, pecah gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita melihat terjemahan daripada Departemen Agama, maksud falak di sini artinya falak subuh. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala merinci kejahatan-kejahatan apa saja, bahaya-bahaya apa saja yang akan kita hadapi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini yang pertama. Berlindung dari kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu tidak semua baik. Tidak semua baik. Ada yang jelek, ada yang jahat. Buah-buahan ada yang bisa dimakan, ada yang beracun. Kemudian daun-daunan ada yang bisa dilalap, ada yang tidak bisa. Daun bambu nggak bisa dilalap ya. Daun pintu ya. Jadi ada makhluk-makhluk itu yang memang diciptakan, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Ya. Manusia juga ada yang baik, ada yang jahat. Jin juga sama, ada yang saleh, ada yang jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala buat pasang-pasangan, ada yang baik, ada yang jahat. Lah kita disuruh berlindung dari yang jahat-jahat ini. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang buruk? Kenapa tidak menciptakan yang baik saja? Manusia itu perlu diuji. Kalau tidak ada keburukan, tidak ada ujian. Makanya kemudian dengan adanya ujian inilah diciptakan keburukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dan begitu seterusnya untuk menguji manusia. Makanya di sana ada surga, ada neraka. Ini yang pertama. Kita tidak akan membahas panjang kecuali memang pembahasannya nyambung. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian kita disuruh berlindung dari ghasiq. Ghasiq itu artinya malam. Idza waqab, apabila menutup. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ghasiq itu artinya qamar, bulan, terutama bulan purnama. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, ista'idhi billahi min syarri hadzal ghasyiq. Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan ghasyiq ini. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha saat terjadi bulan purnama, artinya berada di pertengahan bulan. Ya. Jadi bulan purnama itu adalah salah satu penafsiran daripada ghasyiq. Kita berlindung dari bulan purnama. Ada juga yang mengatakan ghasyiq itu ya malam, kegelapan malam itu ya ghasyiq. Ada yang mengatakan bahwa seluruh yang terjadi di malam hari. Kenapa kemudian kita harus berlindung dengan perkara-perkara ini?
Para ulama mengatakan karena kejahatan di malam hari itu lebih menguat dibandingkan kejahatan di siang hari. Kejahatan di malam hari itu jauh lebih menguat dibandingkan kejahatan di malam hari. Baik bicara sihir. Sihir itu dikirim di malam hari. Ya, orang-orang yang nyantet itu dikirim di malam hari itu. Kemudian dunia-dunia kesyirikan, dunia-dunia maksiat, dunia kemungkaran, itu semua di malam hari. Semua di malam hari. Ada di siang hari, tetapi tidak menguat kejahatannya dibandingkan di malam hari. Coba lihat, seperti orang yang merampok, orang yang mencuri di malam hari, orang yang melakukan perzinahan, diskotik dan yang semacamnya di malam hari, ya kan? Kemudian juga binatang-binatang yang berbisa, yang menyakiti manusia juga keluar di malam hari. Termasuk wabah. Wabah itu penyebarannya banyak di malam hari. Termasuk juga dunia santet, perdukunan, sihir, tenung dan yang semacamnya itu dikirim di malam hari. Sehingga kemudian Nabi SAW mewanti-wanti umatnya untuk berlindung dari malam hari, karena malam hari itu kejahatannya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kita disuruh berlindung dari ghasik. Lalu kenapa kemudian Nabi SAW juga menasihati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk berlindung dari bulan purnama? Karena syaitan itu menguat itu di pertengahan bulan. Makanya ada sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mengurangi kekuatan syaitan dengan cara apa? Satu, bekam. Dan itu kan bekam disunnahkan di pertengahan bulan. Ya. Kenapa bekam itu disunnahkan di pertengahan bulan? Untuk merendahkan tensi emosi, supaya setan itu bisa dikurangi kejahatannya, karena setan itu masuk ke badan manusia lewat jalan darah. Fa inna syaitan yajri majra dam ibni Adam, kata Rasul. Setan itu masuk dari jalan darah. Makanya salah satu metode ruqyah itu dengan cara bekam disedot darahnya, kan itu. Karena setan masuk dari situ. Kemudian yang kedua disunahkan ada namanya puasa ayyamul bidh. Puasa ayyamul bidh, puasa 3 hari. Ya, 13, 14, 15 kan. Itu juga untuk mengurangi, ya, mengurangi kekuatan kejahatan syaitan. Lah itu diantara hikmah kenapa ada 2 ibadah, bekam dan juga puasa sunnah di pertengahan bulan. Karena memang bulan itu biasanya sering dikait-kaitkan dengan surut pasangnya air lautan, dan juga sering dikait-kaitkan dengan tentang tensi darah manusia. Pertengahan bulan itu banyak orang marah biasa, tensinya banyak tinggi gitu. Makanya suruh puasa. Jadi kalau ada yang marah-marah, tengok, baru tanggal 1 ini belum pertengahan bulan gitu. Udah marah-marah, gimana kalau udah pertengahan? Stroke kamu kan itu ya, tensinya naik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita kembali, min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini yang kita akan bentangkan sedikit karena berkaitan dengan maudhu tema kita malam ini. Min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan nafatsat. Dalam bahasa Arab itu ada namanya nafkhun, nafsun, ya, ada nafkhun, nafsun, taflun gitu ya. Kalau nafkhun itu niup tapi tanpa ada ludah. Kalau taflun itu meludah tanpa ada angin. Kalau nafsun itu gabungan dari keduanya, angin ada ludahnya sedikit, itu disebut nafsun namanya. Inilah bahasa nafasat itu. Jadi kalau dukun meniup-niup, ya, itu campur angin campur ludah, itu disebut nafasat namanya. Ya.
Yang dimaksud di sini min syarrin naffatsat itu maksudnya apa? Dukun itu ini kan jiwa-jiwa yang jahat. Dukun itu punya jiwa yang jahat. Dia meniup-niup untuk digabungkan dengan jiwa jahat dari kalangan syaitan. Ketika dua jiwa ini berkumpul, antara jiwa jahat sang dukun dengan jiwa jahatnya syaitan, itulah disebut dengan sihir. Ya. Makanya di sini Allah mengatakan min syarrin naffatsa fil 'uqad. Uqad dalam bahasa Arab, makanya akidah itu disebut akidah karena sesuatu yang mengikat di leher. Ya. Jadi akdun itu adalah ikatan. Mungkin bahasa perdukunan itu disebut bukhul. Lah kenapa kemudian sihir itu akan terjadi dan akan mujarab dan akan sampai kepada yang disihir? Itu karena ada 3 uqad. Jadi aqdun minas sahir, wa aqdun minal mashur, wa aqdun minas syaitan. Adapun aqdun minas sahir, ikatan dari yang hendak menyihir karena dia punya azam, punya keinginan kuat untuk melakukan kejahatan. Jadi memang dukunnya ini punya niat jahat untuk menyakiti orang. Kemudian yang kedua, aqdun minal mashur, ikatan akidah orang yang akan disihir ini tidak kuat. Mungkin ibadahnya kurang, ya mungkin jarang zikir, mungkin banyak maksiat gitu ya. Kemudian yang ketiga, aqdun minasyaitan, keinginan kuat dari syaitan juga ingin menyakiti orang yang disihir. Kalau 3 rangkaian akad ini terjadi, maka akan terkena sihir. Ya, jadi harus ada 3 ikatan di sini. Dari sang penyihir memang niatnya jahat untuk menyihir. Kemudian bekerja sama dengan jin yang jahat, memang niat untuk menyakiti orang yang akan disihir. Kemudian orang yang disihirnya pula dia rendah akidahnya, ya, kurang ibadahnya, kurang zikirnya, jahil terhadap ibadah. Maka kalau 3 rangkaian ini ada, cepat orang ini terkena sihir. Lah sihir yang menggunakan bukhul ini sihir yang paling bahaya. Karena tidak semua sihir itu pakai bukhul. Nanti saya akan jelaskan macam-macamnya. Tapi sihir yang paling bahaya itu apabila sudah menggunakan bukhul. Inilah yang dilakukan Labid ibn A'sam kepada Rasul. Menggunakan bukhul, dan bukhulnya biasanya diambil dari orang yang akan disihir. Mungkin kukunya, mungkin rambutnya, mungkin bajunya, mungkin celananya. Ya, makanya kalau antum lagi jemur itu hati-hati itu hilang celana. Jadi bukhul pula. Kok balik lagi gitu. Ya. Jadi dan sihir ini kalau sudah pakai bukhul itu bahaya sekali. Karena kita dituntut untuk menghancurkan bukhul itu masalahnya. Kalau ingin sembuh dari sihirnya, dituntut untuk mencari bukhulnya dan dihancurkan. Baru sihirnya akan terlepas. Makanya kemudian sihir yang paling bahaya ini sihir yang menggunakan bukhul. Sedikit kita akan bicara tentang masalah sihir. Sihir ini ada 2 macam sebenarnya. Ada sihir halal, ada sihir haram. Kok ada sihir yang halal itu? Maksudnya gimana? Sihir halal ini ada 2 jenis. Ada namanya sihrul bayan dan ada namanya sihrul masma' namanya. Sihir bayan ini maksudnya seperti saya berceramah nih. Ya, antum terpukau dengan ceramah saya. Berarti antum tersihir. Ya. Terhipnotis bahasanya. Dengan gaya bahasanya, oratornya, tata letak bahasanya gitu ya. Jadi orang itu terpukau gitu ya. Sampai lupa istri, lupa apa nengoknya kan ya. Jadi dia tersihir dengan kata-kata. Tetapi sihir kata-kata pun bisa jadi jahat. Ya, kalau ingin menghipnotis orang. Menghipnotis orang datang ke pasar gitu kan.
beli belum dibayar, mana kembalinya bu katanya. Akhirnya dia kasih kembalinya, bayar aja belum ya. Kemudian yang kedua, sihir masma', gara-gara mendengar. Dan ini biasanya ada dalam keluarga pasangan suami istri. Ini istri ini lagi masak itu, sebenarnya nggak enak masakannya, asin, kecut gitu, entah apa yang dimasukkan ke masakannya. Tapi suaminya ini memuji dengan pujian yang luar biasa. Wow, kamu ini chef internasional tuh apa gitu ya, pokoknya dipuji lah. Akhirnya istri ini terpukau dengan suaminya gara-gara pujian, apalagi sambil mengeluarkan beberapa uang gitu. Langsung terpukau gitu kan. Ini sihir terpuji kayak gini ya. Lah ada namanya sihir haram. Lah ini kita akan bahas. Sihir haram ini sihir yang mengandung kekufuran, sihir yang mengandung kedustaan dan kesyirikan. Dan itu ada 3 macam. Ulama membahas sihir itu ada 3 macam. Ada yang mengatakan ada namanya sihrul abyad, ada namanya sihrul aswad, ada yang mengatakan sihrul ahmar. 3 sihir. Ada sihir putih, sihir hitam, sihir merah. Yang sekarang lagi viral sihir merah sama sihir hitam. Taib. Jadi sihir itu terbagi menjadi 3 ya. Ada sihir putih, sihir hitam, sihir merah. Konon katanya sihir hitam itu memang murni kejahatan. Kalau sihir putih memang untuk kebaikan. Sihir merah ini tengah-tengah. Tetapi ulama membantah istilah seperti ini karena tidak ada sihir kecuali hitam. Semua sihir itu hitam. Tidak ada merah, tidak ada putih, semua hitam. Lah ulama membagi sihir itu kepada 3 macam. Apa itu? 1 disebut sihrun khayali, sihir dalam bentuk hayalan ya. Dan medianya biasanya sihir khayali ini ada 4 macam. Bisa menggunakan media angin, bisa menggunakan media sungai, bisa menggunakan media api, dan juga bisa menggunakan media tanah. Dan biasanya sihir khayali ini biasa digunakan untuk penglaris. Biasanya orang datang ke dukun, kemudian minta penglaris, dibuatkanlah wifik-wifik, raja-raja gitu ya, hizab-hizab dalam bentuk tulisan, jimat, kemudian diletakkan di warung. Kalau dia menggunakan media angin, maka semakin angin itu kencang ke warung dia gitu, ke warung orang yang disihir itu, maka akan semakin kuat pengaruhnya. Pamannya dia mau nyihir warung sebelah gitu ya, taruhlah buhul jimatnya di situ, maka semakin kencang tuh anginnya ke situ, semakin kuat sihirnya tuh. Nanti orang dihayalkan warung itu, mungkin menakutkan, nggak enak, macam-macam lah dibuat orang nggak datang ke situ gitu. Itu kalau menggunakan media angin ya. Ataupun dalam dunia pelet gitu juga sama juga ya. Ya, umpamanya ada seorang perempuan gitu, udah tua sebenarnya, cantik pun tidak gitu, tapi supaya kemudian dipandangnya bahwa dia wanita cantik, datanglah ke dukun minta susu umpamanya. Bukan susu, bukan kembali, ada susu itu kembali itu. Susunya berapa kata? Bukan susu emas tuh kan. Jadi bisa ditancapkan itu. Ya, itu lihat medianya. Kalau pakai media angin tadi, kalau ada angin tuh semakin dia nampak cantik, padahal dikhayalkan saja. Dia itu tidak cantik, cuma dikhayal oleh setan seolah-olah dia cantik gitu. Jadi ada namanya sihir khayali. Itu biasanya menggunakan dihayalkan manusia seolah-olah dia itu baik atau seolah-olah dia jahat ya, untuk mertakan suami istri dan begitu seterusnya. Itu namanya khayali. Termasuk juga khayali itu juga dalam dunia hipnotis. Itu termasuk khayali juga dalam dunia hipnotis itu. Jangan salah, itu termasuk sihir khayali. Ya, dengan cara dipandang,
dengan cara diasepi sambil ngerokok gitu ya, atau dengan cara diajak ngomong akhirnya lupa atau ditepu akhirnya keluar semua uangnya gitu ya. Lah itu juga termasuk sihir khayali itu. Nah ini yang paling banyak di masyarakat seperti ini, menggunakan sihir khayali di sini untuk penglaris, untuk jodoh, pelet, memecahkan suami istri dan begitu seterusnya. Ini bahaya ya sihir khayali ini. Kemudian yang kedua ada namanya as-sihrul mu'athir. Ini yang paling bahaya, sihir yang mempengaruhi, yang disebut dengan sihir hakikat. Ini bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati, bisa membuat orang pecah belah dalam suami istri gitu. Dan ini sebahaya-bahayanya sihir. Sihir hakikat ini sebahaya-bahayanya sihir. Dan sayang sekali di negeri kita ini banyak yang seperti ini. Ya, yang disebut dengan dunia tenung, dunia santet gitu ya. Ini masuk pada sihir hakiki. Ya. Sihir hakiki. Kemudian yang ketiga ada namanya sihir majazi. Sihir majazi ini biasa dipakai oleh tukang-tukang sulap bahasa kitanya. Karena dia kan tidak menggunakan mantra-mantra, tidak menggunakan magic rajah-rajah ataupun jimat-jimat, tapi menggunakan bahan-bahan kimia, kecepatan tangan, tipuan. Ini pun bagian sihir. Karena ini kan berdusta, dia sedang berdusta, tapi tidak sampai taraf kesyirikan kan itu ya. Tidak sampai taraf kesyirikan karena tidak menggunakan solawat-solawat, tidak menggunakan bacaan-bacaan jimat-jimat, tidak, dia hanya keterampilan saja. Ini pun ulama memasukkan bagian daripada sihir, sihir majazi namanya. Ya. La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia sihir ini Nabi Allah Subhanahu wa taala suruh berlindung kita dari dunia sihir ini? Karena memang sihir ini kekufuran. Sihir ini kesyirikan, sihir ini kedustaan. Coba bayangkan, dalam dunia sihir itu ada namanya at-tamaim. Tamaim ini ya ibarat daripada semacam kertas ya, ataupun kain yang kemudian ditulis wifik-wifik raja-raja ataupun yang semacamnya, atau huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus kemudian disambung-sambung, atau huruf-huruf gitu. Dan terkadang yang kenapa berbahaya tamaim ini, terkadang ada ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat kursi atau ayat-ayat yang lain itu yang dihinakan di situ. Itu masalahnya kenapa dunia syirik ini lekat dengan istihza bil Quran, mengolok-olok Al-Quran. Makanya ketika saya mendengar yang lagi viral ini mengajarkan di murid-muridnya bahwa kita akan belajar satu kitab namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra katanya, kemudian juga Mamba Usulul Hikmah, kemudian juga kitab Al-Awfaq. Ini tiga-tiganya ini kitab sihir, jangan salah. Ini tiga-tiganya kitab sihir. Sayangnya ada di beberapa pesantren itu diajarkan seperti Syamsul Ma'arif ini. Kitab Syamsul Ma'arif ini dikenal dalam dunia sihir itu rujukan sihir dunia. Itu bukan kitab istilahnya rujukan sihir Indonesia, tidak. Satu dunia merujuk kepada kitab Syamsul Ma'arif ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ulama meragukan tentang apakah betul kitab ini dikarang oleh Ahmad ibn Yusuf Al-Buni gitu ya, seorang mazhab Maliki. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Ahmad ibn Yusuf ibn Ali Al-Buni Al-Maliki ini banyak karyanya. Ada 40 kitab lebih beliau karya, dan semua jadi rujukan ulama terutama dalam dunia sufi. Apalagi kemudian sosok ulama ini sezaman dengan ulama besar seperti Ahmad Abul Faraj Ibnu Jauzi, ma'ruf Imam Ibnu Jauzi, pengarang kitab berbagai macam kerohanian ya, Talbis Iblis, Ad-Da'wa Dawa dan yang lainnya. Kemudian juga Ibnu Asakir, seorang ahli hadis.
Cuman memang dalam biografinya, konon katanya pengarangnya ini di akhir hayatnya dia tinggal di Mesir. Kemudian sering merenung ke gunung-gunung. Jadi dia sering merenung ke gua-gua, itikaf di gua, itikaf di bukit, itikaf di gunung gitu ya. Lah sehingga kemudian ulama ini ada yang kemudian mengait-ngaitkan jangan-jangan ketika Syamsul Ma'arif Kubra ini dikarang oleh beliau, itu ada komunikasi dia dengan jin, atau mungkin jin mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kemudian ditalkinkan kepada beliau, kemudian ditulis, maka munculnya karya Syamsul Ma'arif Kubra ini. Karena dia suka semedi di atas gunung itu itikaf. Ya, sekali lagi ada yang menduga-duga seperti itu. Ada juga yang sampai sejauh mendugaannya, jangan-jangan kitab itu sebenarnya dikarang oleh jin, oleh raja jin, kemudian dinasabkan kepada ulama ini. Karena kitab aslinya itu dipertanyakan. Kitab asli Syamsul Ma'arif Kubra ini dipertanyakan, kemana dia nusukh aslinya itu. Ada yang mengatakan dibakar sebelum meninggalnya Al-Buni pengarangnya, karena sangat bahaya. Ada yang mengatakan dikubur bersama jasadnya Al-Buni supaya jangan ada yang membacanya. Ada yang mengatakan diambil lagi oleh jin dan disembunyikan. Wallahu alam, ini kan memang banyak ditulis seperti itu ya. Intinya bahwa apapun ceritanya, kitab Syamsul Ma'arif ini masalahnya, saya teringat dengan perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dia mengatakan bahwa sebuah kebatilan itu kalau disodorkan langsung kepada manusia 100%, tidak ada manusia yang menerimanya. Tapi kalau kebatilan itu kemudian dicampur adu dengan kebenaran 50%, kebatilannya 50%, kemudian diaduk, kemudian tercampurlah hak dan yang batil, kemudian disodorkan kepada manusia, pasti manusia akan mengambilnya. Kenapa? Karena disangkanya hak padahal batil, ya kan? Lah dalam kitab Syamsul Ma'arif itu begitu. Memang di situ isinya sih bagus, mukaddimahnya bicara tentang asma Allah, nama-nama Allah, kemudian dibahas surah Al-Fatihah, ayat kursi dan banyak masalahnya ya. Tetapi masalahnya dijelaskan juga dalam kitab itu tentang nama-nama jin, bagaimana cara menghadirkan jin, bagaimana cara menundukkan malaikat, bagaimana cara thariqah sihir, bagaimana tukang sihir ketika beraksi sihirnya, bagaimana juga cara terhindar dari sihir, semua ada. Kemudian di situ juga dikarang dalam kitab itu juga ada kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami, ya, huruf-huruf dan begitu seterusnya. Ya. Lah ini masih aja di negeri kita ini, di pesantren ada yang mempelajari kitab ini. Ini kitab sihir, jangan dibeli. Ya. Yang kedua ada namanya kitab Al-Awfaq. Kitab Al-Awfaq ini dinasabkan kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak pernah mengarang kitab Al-Awfaq. Kenapa dalam mukaddimah kitab Al-Awfaq ini ada perkataan yang diambil dari pengarang kitab Syamsul Ma'arif, Al-Buni. Sementara Al-Buni ini, kalau seandainya kita lihat sejarah biografi dan dengan Imam Ghazali itu hidup duluan. Sampai dia wafat, Imam Buni belum lahir. Bagaimana mungkin kemudian Imam Ghazali merujuk kepada dan berguru kepada orang yang belum lahir? Makanya ulama kemudian menentang keras bahwa kitab Al-Awfaq ini adalah karyanya Imam Ghazali. Karena isinya namanya disebut Awfaq. Awfaq itu wifik itu dengan menyingkap huruf-huruf hijaiyah, ya, kemudian dibuat angka-angka, kemudian digunakan untuk meramal. Ya, contoh namanya alif ini angka berapa, ba angka berapa, dal angka berapa gitu ya. Nanti dibilang tuh, namanya antum datang ke saya, Ustaz, kayaknya bulan depan saya mau kawin nih. Alhamdulillah. Kira-kira baik nggak? Maka saya tanya nama antum siapa? Nanti nama antum Ahmad, A, alif berapa angkanya, dal berapa, ha berapa gitu. Nama istri, calon istri siapa? Nanti dihitung tuh, ya. Nanti wah ini nggak boleh, nggak bagus, jangan bulan depan, gitu ya. Jangan hari ini, hari depan aja. Itu ada di kitab Awfaq tuh.
Sampai cara menyihir orang ada di kitab itu. Cara menyihir orang ada di kitab itu. Tidak mungkinlah karya seperti ini kemudian dinasabkan kepada Imam Ghazali. Ya, mustahil. Apalagi kemudian dalam kitab Mamba Usul Hikmah dan kitab-kitab lain banyak sebenarnya. Dan sayangnya kemudian juga dipelajari di beberapa pesantren gitu. Ini kitab sihir, jangan dipelajari. Ya. Taib. Makanya kemudian karena ada sebagian orang menganggap bahwa kitab-kitab tersebut berbahasa Arab dan sebagiannya kemudian dinasabkan kepada Imam Ghazali dan yang lainnya, muncullah istilah-istilah dukun putih. Karena rujukannya kitab-kitab kuning. Ya, makanya disebut dukun putih. Kalau dukun-dukun hitam nggak kenal kitab-kitab kayak gini. Dukun hitam itu ya disembelih-sembelih di gua-gua lah. Langsung komunikasi dengan jin-jin yang ada di gua-gua, di bukit-bukit, lembah-lembah itu kan. Ya, jadi padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi maka saya sarankan jangan belajar kitab-kitab seperti ini. Karena di internet juga banyak, dicari saja itu. Ya, nanti keluar tuh, antum pula belajar itu. Jadi dukun putih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya kembali kepada pembahasan min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari hembusan-hembusan, tiupan-tiupan tukang-tukang sihir yang disihirkan ke buhul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, buhul ini ada yang sifatnya masyrub, disuruh minum. Ada makul, disuruh makan. Ada juga yang diletakkan di air, dihanyutkan. Ada juga yang digantung, ya, di rumah-rumah gitu ya. Ada juga yang dipendam. Ya. Ada juga buhul itu berupa macam-macam. Ada berupa batu ake, umpamanya kan. Umpamanya batu ake itu diisi. Ya, kemudian habis diisi, itu jadi buhulnya tuh, suruh pegang. Kemudian diambilkan golok, dibacok nggak apa-apa. Nah, gitu ya kan. Dibakar nggak apa-apa, dibor nggak apa-apa, mamanya kan. Padahal bornya terbalik. Coba kalau bornya ke sana tembuskan, dan bor itu ada dua mata tuh ya. Ada yang ke belakang, ada yang ke depan gitu ya. Kalau ke depan nembus tuh, ke belakang terbalik itu nyopot. Ya, itu trik. Ya. Walaupun mungkin anggaplah benaran. Terkadang orang-orang seperti ini itu diberikan buhul semacam seperti itu, diisi bahasanya, diisi gitu ya. Ya, jadi akhirnya kemudian kebal bacok, kebal peluru, tapi tidak kebal. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi ini buhul macam-macam, bisa pakai batu, bisa pakai gelang, bisa pakai tasbih gitu ya. Jadi buhul itu bisa saja. Nah, biasanya orang-orang diisi-isi itu pakai buhul-buhul seperti itu. Dan ini sangat bahaya, ya. Karena Allah mengatakan suruh berlindung dari min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun tentang bagaimana caranya kita menghindar dari sihir, ya tentu yang pertama membaca Quran lah ya. Ada bacaan umum, ada bacaan khusus. Bacaan umum ya secara umum Al-Quran itu bacaan umum. Secara khusus ya seperti Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kalau memang antum bisa pesan kepada orang yang umroh, suruh belikan kurma. Kurma ajwa namanya. Kurma yang hidup di kota Madinah. Itu untuk meruqyah bagus tuh. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang memakan kurma 7 butir di pagi hari, maksudnya kurma Madinah, kurma ajwa, maka dia akan terhindar dari sihir, terhindar dari penyakit ain, terhindar dari hasad, terhindar dari gangguan syaitan. Pesanlah sama orang-orang yang haji atau umrah, atau pas antum umrah belilah banyak-banyak 1 karung gitu kan. Bisalah antum untuk ruqyah keluarga itu. Ataupun melazimkan zikir. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Ya zikir umum ya biasalah, sambil jalan kita zikir, di mobil kita zikir, ya kapanpun kita berzikir. Ada zikir khusus, namanya zikir pagi petang itu kan, ada ya zikir pagi petang itu. Lah itu sangat baik sekali itu. 3 perkara ini saja ini sudah cukup menangkal sihir sebenarnya. Ya tidak, lihat Islam itu mudah sekali. Menangkal sihir tidak perlu datang ke tukang sihir. Menangkal sihir tidak perlu datang ke dukun minta jimat, minta raja, minta
pembersihan rumah dan begitu seterusnya gitu. Tidak perlu ngapain dibersihkan, pakai sapu saja kan kalau membersihkan rumah. Jadi tidak usah datangkan orang itu. Kalau ingin bersih, sewa pembantu saja bersih itu. Apa yang datang dukun pula. Jadi Islam itu agama mudah, membersihkan rumah cukup baca Quran. Siapa baca surah Al-Baqarah, setan itu udah kabur itu. Kan senang, simpel sebenarnya Islam itu ya, agama yang mudah ya. Cuman kadang-kadang ini orang itu tidak mau, ya mungkin karena juga hatinya sudah keras, sudah banyak jinnya, akhirnya jinnya mengantarkan dia untuk mendatangkan jin yang ada pada dukun. Naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan min syarri hasidin idza hasad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan min syarri hasidin titik sampai di sini, dari keburukan orang yang hasad? Kenapa harus ada idza hasad apabila dia sedang memainkan hasadnya? Karena setiap kita ini, ikhwan, tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Ya. Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Semua manusia itu ada hasad. Saya, antum, siapapun. Ya. Mau ustadz, mau bukan ustadz, mau kiai, mau bukan kiai, semua orang itu tersimpan hasad. Tetapi hasad itu tidak memadaratkan. Yang membahayakan itu kalau dia keluarkan. Kalau dia mainkan hasad itu, itu yang paling bahaya. Ya kan? Kan manusia ini kan kadang-kadang kan kalau baik hatinya ya enggak kepikiran, tapi kalau jahat hatinya, apalagi disakiti, itu ada hasadnya kan itu. Karena setiap manusia punya hasad, hasad tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah idza hasad, kalau seandainya dia mainkan hasadnya itu. Dan hasad itu artinya menghendaki kenikmatan orang hilang dan berpindah kepada dirinya. Dan hasad ini bagian daripada sihir. Kenapa? Karena hasad inilah yang menimbulkan penyakit ain, penyakit mata. Ya. Penyakit mata ini bahaya. Karena biasanya memandang sesuatu bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati loh. Ya. Orang yang terkena hasad ini itu bisa bahaya, bisa terancam jiwanya tuh. Bisa sampai dia sakit bertahun-tahun, bahkan bisa sampai kematian. Orang yang kena ain itu gara-gara hasad orang itu. Makanya ada seorang syekh bercerita, terkadang kalau antum mengundang-undang orang ke rumah itu, terkadang ketika banyak undangan orang, mata-mata orang yang kita undang itu kita tidak tahu apa mata mereka itu adalah mata hasad atau memang mata-mata biasa. Waktu banyak tamu, ya namanya suami istri senang-senang saja, banyak tamu, sumringah, ngobrol, biasa ketawa ketiwi. Habis pulang tamunya mulai cekcok nih suami istri. Berarti di antara undangan itu ada yang hasad. Ya. Ada yang punya penyakit ain. Makanya kenapa kata para ulama, obat hasad itu adalah lawan dengan lawannya. Kalau hasad itu menghilangkan nikmat, maka lawannya adalah berdoa berkah, karena berkah itu menambah nikmat. Jadi kalau antum melihat sesuatu yang menakjubkan, maka mintalah kepada Allah agar diberkahi. Contoh, antum punya anak cantik, cakep anak antum itu. Ya Allah, berkahilah anak saya. Dikhawatirkan nanti ada tetangga yang hasad, nengok anak antum, ketabrak anak antum. Bisa terjadi kan gitu ya. Ya, jadi kalau kita umpamanya punya mobil, baru beli mobil, senang karena gak pernah punya mobil gitu ya, selama ini ya ngikut mobil orang aja. Punya mobil sendiri, kita berdoa, ya Allah berkahi mobil saya, gitu maksudnya. Berkahi istri saya, berkahi rumah saya. Karena berkah itu lawan hasad. Berkah itu menambah nikmat, kalau hasad menghilangkan nikmat, gitu maksudnya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakati fa innal aina haqqun, kata Rasul. Apabila salah seorang di antara kalian melihat dirinya, melihat hartanya, atau melihat hal-hal yang ada pada saudaranya yang mentakjubkan bagi dia, maka berdoalah dengan doa barakah, karena penyakit ain itu hak adanya. Ini Rasul yang mengatakan falyad'u bil barakah. Ya. Makanya kalau seandainya ada orang yang sakit lama,
itu belum tentu kena sihir. Maksudnya sihir yang dikirim, bisa saja itu kena ain, kena orang hasad, mungkin tetangga hasad sama kita gitu ya. Kemudian pandangannya itu pandangan setan, akhirnya jatuhlah kita sakit. Lama pula sakit ini. Makanya kata para ulama, kalau seandainya sakit yang berkepanjangan, cara mengobatinya adalah hendaklah dia mandi, ya, berwudu. Jadi kalau seandainya orang ini terbaring udah kelamaan, mungkin tidak bisa juga dia berwudu sendiri, maka ambilkan air, kata para ulama, ambilkan air, ya, kemudian wudukan orang yang terbaring sakit itu. Kemudian sisa airnya, ya kan, sisa airnya letakkan di tempat-tempat yang tersembunyi, kayak di ketiak sini, ya, bersihkan ketiaknya, ya, di sini atau di sela-sela dalam, ya kan, dalaman. Kemudian diusapkan di tengkuknya sini. Kata para ulama, dengan niat menyembuhkan penyakit ain atau hasad, insya Allah itu akan hilang. Ya, sampai ulama mengatakan seperti itu. Jadi belum tentu orang sakit itu karena santet kiriman gitu ya. Bisa saja gara-gara hasad. Ya, jadi orang yang hasad itu punya penyakit ain, dan ain itu bagian daripada sihir. Ya, bagian daripada sihir, jiwa dia yang jahat itu kemudian bekerja sama dengan syaitan yang ada pada matanya, kemudian syaitan itu menyakitinya, gitu maksudnya. Itulah penyakit ain. Makanya kita berlindung dari penyakit ini, penyakit ain ini. Ya, lebihnya ya sebagaimana tadi, ya, baca Quran, berzikir gitu ya, yang ma'ruf lah untuk menghindarkan diri dari syaitan. Lah ini yang disebut dengan akhtarus sab'ah di sini. Bahaya 4 perkara, semua kan cerita luar, ya. Kejahatan yang Allah ciptakan luar, kemudian kejahatan di malam hari luar, kemudian sihir juga luar gitu ya, kemudian termasuk orang hasad pun orang luar kan itu ya. Nah, tetapi surat An-Nas ini berbeda. Surat An-Nas ini berbeda. Ini bahayanya jauh lebih bahaya dibandingkan 4 perkara. Padahal 4 ini kan sudah bahaya ini. Sihir saja sudah bahaya kan. Tapi yang satu ini lebih bahaya. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Malikin nas. Kalimat malik ini kalau dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu dibaca 2 kan, bisa dipanjangkan mimnya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ada 2 bacaan, boleh dua-duanya. Cuman dari segi arti berbeda, walaupun intinya ke arah sana. Kalau dipanjangkan mimnya, Maliki Yaumiddin, ya, Malik itu artinya penguasa. Penguasa segala sesuatu yang bersifat kebendaan, ya, yang bersifat kebendaan itu semua milik Allah. Badan kita, rumah kita, semua milik Allah. Bumi ini milik Allah, ya. Tapi kalau dipendekkan mimnya, Maliki Yaumiddin, artinya di situ penguasa perintah. Jadi yang berhak memerintahkan itu Allah. Di dunia kita bisa merintah-merintah. Mungkin atasan bisa merintahkan bawahan, suami bisa merintahkan istri, anak-anak dan begitu seterusnya ya. Atau di dunia antum bisa memiliki segalanya. Antum bisa, ini mobil saya, ini tanah saya, ini rumah saya. Nanti pada hari kiamat dua-duanya tidak ada kecuali Allah, baik benda ataupun perintah. Itu arti malikin nas, ya. Nanti pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan, kata Nabi SAW, yukhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman, kan itu. Manusia dibangkitkan tidak dikhitan, tidak pakai sandal, kemudian telanjang bulat, tanpa berpakaian, dan tidak ada harta di badan. Lalu apa yang dimiliki? Tidak ada yang dimiliki. Kemudian perintah, ketika umpamanya saudaranya lari, apakah kita bisa merintahkan anak lari dari orang tuanya? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, kan itu. Saudara lari dari saudaranya, orang tua lari dari anaknya, dan begitu seterusnya.
Apa kita memerintahkan anak kita pada hari kiamat? Tidak bisa. Karena yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Ingat, al amru, perintah itu pada hari itu hanya milik Allah, malikin nas, ya. Kemudian ilahin nas, sesembahan manusia. Di sini kita berlindung dari 3 perkara, dari 3 nama Allah, Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Untuk apa? Ya, min syarril waswasil khannas. Ma'asyiral muslimin, apa sih waswasil khannas ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa waswas itu, al-khannas itu adalah anak daripada iblis. Dia ada ceritanya, ya. Ini memang ada yang mengatakan nih kisah Israiliyat, tapi kita baca saja karena dicantumkan oleh ahli tafsir. Jadi ada satu kisah. Setelah kemudian Adam dan Hawa ini ke bumi, maksudnya diturunkan dari sorga ke bumi, maka iblis ini berusaha untuk menggoda Adam tapi tak bisa. Makanya dia hanya bisa lewat Hawa, lewat perempuan. Ya, makanya laki-laki itu tidak mudah tergoda, perempuan yang mudah tergoda. Makanya biasanya nih, hati-hati, makanya milih istri itu atau didik istri itu yang baik, karena ada istri-istri itu kalau mempengaruhi suami lebih cepat dibandingkan suami mempengaruhi istri. Contoh kata istrinya, "Bang, istri tetangga itu, oh masya Allah, gelangnya banyak bang, kakinya pun ada gelangnya tuh." Kata suaminya, ya cuek-cuek aja kan, awal cuek-cuek, besoknya ngomong lagi, "Tengoklah bang," katanya. Nah, mulai terpengaruh dia, ya kan? Nanti besoknya ngomong gitu lagi kan, stres akhirnya, kan gitu ya, mulai stres tuh. Ya sudah, nanti abang belikan. Rupanya beli gelang besi gitu ya, dicat kuning, hari gitu. Kena prank. Artinya bahwa biasanya pengaruh itu banyak dari istri. Jadi iblis ini karena tidak bisa menggoda Adam, datang ke Hawa, membawa anaknya. Ya, anak iblis itu namanya Khannas, waswasil khannas. Siapa Khannas? Ini Khannas itu anaknya iblis. Dia bawa anaknya dan mengatakan, "Ya Hawa, ini ada anak, tolong kau rawat." Ya. Akhirnya kemudian iblis ini pergi. Senanglah Hawa ini ada anak kecil. Maka kemudian Adam datang dan mengatakan, "Ma hadza ya Hawa?" Anak siapa ini? Ya. Kemudian Hawa mengatakan, "Tadi ada orang mengantarkan anak, suruh merawat, aku rawat." Ya. Kemudian kata Adam, "Ini anak iblis. Alam aqul laki la tuti'ihi fi syai'in huwa alladhi ghirna hatta waqa'na fil ma'siyah." Kata Adam, "Kamu kan sudah tahu, pasti itu si iblis. Bukankah sudah kukatakan jangan mentaati dia? Gara-gara dia," kata Adam, "akhirnya kita terjerumus kepada kemaksiatan." Akhirnya kemudian anak itu diambil sama Adam, kemudian dimutilasi jadi 4, potong-potong jadi 4, dilempar. Ya. Datanglah iblis kepada Hawa nyari anaknya. Ya. Kata iblis, "Mana anak saya?" Kata Hawa, "Sudah dibunuh sama Adam, dipotong-potong." Akhirnya kemudian iblis memanggil-manggil anaknya. Kemudian tiba-tiba anaknya datang lagi, hidup lagi, datang lagi. Ya. Kemudian diserahkan lagi kepada Hawa, "Tolong rawat anak ini," katanya. Maka Adam datang lagi, marah lagi. Akhirnya kemudian Adam marah, dibakarnya kemudian anak itu. Iblis datang lagi, dipanggil lagi, hidup lagi anak itu, datang lagi. Akhirnya kemudian ketika iblis mengatakan kepada Hawa, "Rawatlah anak ini," Adam akhirnya marah, dimakan akhirnya anak itu. Dimakan sama dia. Ya. Ketika iblis mengatakan, "Mana anak saya?" Kata Hawa, "Dimakan sama Adam," katanya. Ya. Itu yang saya mau, katanya. Pas dipanggil-panggil, kedengaran pula di perut Adam. Kenapa iblis mengatakan itulah yang saya mau? Biar anak itu tetap bersarang di perut Adam,
sehingga dia akan memberikan was-was kepada Adam dan turunannya. Ya, itulah yang disebut dengan qarin. Ya, tapi sekali lagi ini kan kisah Israiliyat. Nah, kalau kita katakan qarin, ya qarin. Bagaimana cara masuk ke dalam tubuh kita? Yang jelas sabda Nabi SAW bahwa setiap manusia itu punya qarin. Kecuali kata Rasul, kecuali qarinku yang aku islamkan. Kalimat aku islamkan ini ada dua penafsiran. Apakah yang dimaksud Rasul mengislamkan qarin dari kalangan jin sehingga dia masuk Islam? Ataukah yang dimaksud aslam di sini artinya bukan masuk Islam tetapi ditundukkan, jadi satu, dia tetap kafir tapi tidak bisa apa-apa dengan Nabi, tidak bisa menghembus-hembuskan kejahatan, itu maksudnya. Ada dua penafsiran, maksudnya ditundukkan, atau dalam penafsiran yang lain maksudnya betul-betul dia masuk Islam. Berarti kalau memang ditafsirkan masuk Islam, satu-satunya qarin yang masuk Islam adalah qarin Nabi. Ini pula bantahan kepada dunia perdukunan, karena biasanya mereka selalu mengatakan ini dari qarin saya sudah muslim dari Hong Kong, qarin kamu kafir lah kan itu. Ada lagi nih bisikan Allah, bukan bisikan Allah, bisikan setan itu qarinnya itu kan. Ada dukun tuh, kenapa kamu bisa meramal? Karena saya selalu bersalawat berzikir, datanglah bisikan Allah. Oh, hebat kali Allah bisikin dia. Yang bisikin kamu itu ya setan, itu qarinnya itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan khannas di situ artinya kisah ini, tapi sekali lagi ini kisah Israiliyat yang tidak perlu dipercaya. Tetapi ada juga yang mengatakan, kata Qatadah Ibn Di'amah, apa sih khannas itu? Yang kita harus disuruh berlindung dari waswas al-khannas ini. Dia mengatakan, kata Al-Qatadah, al-khannas asyaitanu lahu khurtum ka khurtumil kalbi fi sadril insan fa idza ghafila al-insan waswasa lahu wa idza dzakara al-'abdu rabbahu khanas. Yang dimaksud khanas dalam ayat itu artinya setan yang punya ekor seperti ekor anjing, dan itu ada di dada manusia. Apabila manusia kemudian dia lupa, maka dia akan masuk dan memberikan was-was. Tapi kalau dia mengingat Rabbnya, maka dia akan menyingkir dari dadanya. Jadi setan yang punya ekor, punya buntut seperti buntut anjing, kata Imam Qatadah rahimahullah. Ada juga yang mengatakan setan ini ra'suhu ka ra'sil hayyat. Kemudian wadi ra'si ala thamratil qalbi. Jadi kepala setan ini seperti kepala ular. Jadi kepala ular yang kemudian diletakkan di sebelah kanan hati manusia. Apabila dia ingat kepada Allah, setan ikan lari. Tapi kalau dia kemudian tidak mengingat Allah, maka akan kembali memberikan was-was. Ya. Wallahu a'lam, ini kan penafsiran. Yang jelas bahwa was-was al-khannas di sini, was-wasil khannas adalah was-was itu bisikan, baik dalam berupa suara yang tidak didengar kecuali dia, ya, ataupun memang bisikan dalam hati yang memerintahkan untuk berbuat jahat. Setiap bisikan-bisikan untuk berbuat jahat itulah disebut was-was. Ya, disebut was-was. Dan kita bisa rasakan itu was-was itu kan. Ya, antum nih mau datang ke pengajian, malas. Itu was-was tuh. Ya. Antum sudah sediakan tuh uang banyak untuk sedekah tuh ke masjid ya kan. Besoknya datang istrinya, Bang, kulkas belum dibeli. Was-was tuh. Hati-hati tuh. Karena was-was itu juga dari setan dan dari manusia. Manusia itu bisa jadi istri antum juga. Ngasih was-was sama antum tuh. Setan juga itu istri antum tuh. Setan dari kalangan manusia. Ya. Jadi ngasih was-was nih, jangan jadi sedekah, jangan sedekah, akhirnya nggak sedekah. Ya. Jadi di sini was-was itu artinya bisikan-bisikan baik, suara yang tidak ada orang dengar kecuali dia. Ya, kok ada bisikan-bisikan setan itu ya. Ataupun mungkin bisikan-bisikan yang masuk di dada. Masuk di dada. Makanya di sini bahasanya fi sudurin nas, di dada manusia, bukan di hati manusia. Dada ini sarangnya hati. Ya, Allah tidak mengatakan membisik di hati, tapi di dada. Dada ini lebih luas dibandingkan hati kan. Sebab kalau was-was masuk kepada dada, sempit hati ini, menyempitkan hati. Ya, makanya kemudian kenapa kemudian
Was-was ini penyakit yang paling bahaya dalam manusia karena tidak bisa dihilangkan dalam badan. Kalau setan, antum baca Al-Baqarah lari, jin-jin itu kan lari ya. Atau orang yang nyihir kita, mungkin kita bisa berzikir, baca Quran, insya Allah mungkin akan balik itu sihirnya gitu ya. Kita bisa atasi musuh-musuh luar tadi kan. Atau orang yang hasad tetangga, pindahlah rumah ya. Pas pindah pula yang tetangganya pindah pula di sini. Loh, ini kamu lagi di sini. Artinya kita bisa menghindar kemana saja kan kalau ada orang hasad kan itu ya. Bisa dihindari lah kalau bahaya-bahaya luar kayak orang hasad, bahaya ghasik dan yang lainnya. Tapi kalau was-was yang memerintahkan kepada keburukan yang disebut dengan hawa nafsu, itu tidak bisa dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Antum datang ke rumah sakit, dok tolong keluarkan jantung saya dok, ini sarangnya hawa nafsu, ini mati ya kalau nggak ada jantungnya ya. Jadi karena tidak bisa dihilangkan, hawa nafsu itu hanya bisa ditekan ya kan. Hawa nafsu itu hanya bisa ditekan, kata Rasulullah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Hawa nafsu itulah dari was-was setan tadi, hanya bisa ditekan, tidak bisa dihilangkan. Makanya kenapa bahaya? Karena nggak bisa dihilangkan, masalahnya ada pada diri kita semuanya. Makanya Nabi SAW itu berusaha untuk jangan sampai menimbulkan was-was. Contoh nih, suatu malam Nabi SAW sedang i'tikaf, kemudian Sofia datang. Kemudian Nabi SAW ngomong di teras masjid dengan Sofia berdua, gelap-gelap. Datang sahabat, tiba-tiba kemudian laju, kemudian lari dia kan. Kata Nabi SAW, kenapa sahabat ini lari? Maka Rasul mengatakan, tunggu dulu, jangan kalian lari ala listrik, tunggu, pelan-pelan. Ini wanita di samping saya, Sofia, istri saya. Kemudian sahabat ini mengatakan, subhanallah, tidak mungkinlah kami suudzon kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak, setan itu masuk di jalan darah. Ya, bisa saja engkau ngomong sekarang begitu di luar, Nabi sama siapa lagi? Gitu ya. Makanya Rasul supaya jangan was-was, jangan datang was-was setan kepada sahabat itu, langsung dihentikan. Jangan curiga, ini istri saya Sofia. Gitu ya. Bagaimana Nabi SAW? Jangan sampai was-was. Makanya kenapa Islam melarang tidak boleh kalau antum bertiga, yang dua ini bisik-bisikan dengan bahasa daerah, yang satunya tidak paham. Ini ada dua orang Padang, satu orang Jawa. Orang Jawa tak paham bahasa Padang, orang Padang ngomong Padang. Yang Jawa ini diam saja, jangan-jangan ngomongin saya ini kan. Padahal lagi bisnis dia, lagi ngomongin warung ya. Makanya Rasul itu berusaha jangan sampai setan masuk di situ, menghilangkan was-was ya. Atau ketika Nabi SAW sedang ada tamu di rumah, tiba-tiba salah satu, ketika itu Rasul sedang di istri Aisyah radhiyallahu anha, arti itu jatah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha kan. Datanglah istri yang lain bawa makanan. Aisyah cemburu, ini kan bagian saya. Itu soal masak ini kalau orang poligami sensitif ya. Diambil piringnya, dijatuhkan, coba dijatuhkan di depan tamu ya. Kalau antum di posisi Nabi, apa habis selesai tamu antum bisa bantai istri antum? Maluin saya aja kamu kali itu. Tapi Rasul berusaha untuk menghilangkan was-was di hadapan para sahabat dengan mengatakan apa? Gharatkum ummukum, istri ibu kalian sedang cemburu, biasalah supaya jangan ada macam-macam. Kalau seandainya Rasul tidak ngomong gitu, sahabat pergi, sahabat ngomong-ngomong tuh, jangan-jangan Rasul lagi bertengkar gitu kan. Supaya jangan ada was-was, maka sebelum pergi Rasul ngasih dulu, supaya kenapa? Ditutup pintu was-was setan itu sama Nabi lah, harusnya seperti itu. Makanya kenapa kemudian kalau seseorang, ada saudara kita melakukan kesalahan, berikan uzur berapa kali? 70 kali uzur kan itu. Jangan langsung diponis. Terkadang saudara kita ini punya salah, langsung diponis, langsung diviralkan. Kasih uzur dulu. Oh, boleh jadi lagi begini, boleh jadi lagi begitu. Nah, pokoknya kita antum bertetangga nih. Kemudian sebelah ini kok prang-preng kayak orang lempar-lemparan piring kan gitu ya. Antum jangan kepikiran macam-macam. Oh, lagi bertengkar, enggak. Oh, mungkin lagi bawa piring jatuh gitu. Tapi kok banyak? Mungkin piringnya banyak. Pokoknya buat uzur aja lah. Nggak usah macam-macam mau tanya ke situ, maksudnya. Itu supaya jangan was-was setan masuk di situ ya. Begitulah Islam.
memberikan uzur, jangan sekali, sampai 7 kali uzur, 70 kali uzur tuh, supaya jangan was-was masuk. Seperti itulah Islam mengajarkan, jangan sampai was-was masuk, kan ini bahaya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-was ini timbul dari dua arah, minal jinnati wan nas, bisa dari jin yang jahat ya, ataupun dari manusia. Antum berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Makanya kata para ulama, cukuplah 40 hari antum berkawan dengan orang jahat, pasti antum jadi jahat. Gak usah 40 hari, gak usah bulan-bulan, 40 hari antum berkawan dengan orang jahat, jadi jahat antum ya. Karena kawan-kawan jatuh ngompori antum. Termasuk juga orang dekat istri itu, kadang-kadang dia jadi was-was itu, dan dia jadi setan dari kalangan manusia itu. Kalau pas dapat istri yang tidak soleha, habis antum. Hari-hari diwaswasi sama istri itu, dibisiki, jadi jahat antum jadinya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa surah Qul a'udzu birabbin nas ini bicara tentang hawa nafsu. Minal jinnah itu penyakit syubhat, minan nas itu penyakit syahwat. Hawa nafsu ini melahirkan syahwat, ya kan? Berarti Qul a'udzu birabbin nas bicara tentang hawa nafsu, bicara tentang penyakit syahwat. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq ini bicara tentang musuh dari luar, dari setan, berarti bicara tentang syubhat. Makanya kalau dua penyakit ini ada pada badan antum, antum paling celaka. Kenapa? Dua penyakit ini yang merusak, karena syahwat merusak akhlak, syubhat merusak agama. Kalau agama dan akhlak rusak, jadi apa antum? Coba kan. Kalau masih mending lah, mungkin dia tidak sholat, akhlaknya masih bagus, masih ada yang dipuji, masih mendingan dia punya akhlak walaupun tak sholat. Itu sholat jelek akhlaknya ya. Atau sebaliknya ya. Tapi kalau dua-duanya sudah nggak sholat, kurang ajar, jadi apa? Kan gitu ya bahasanya kan. Kalau dua-duanya hilang, makanya Rasul mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau ada laki-laki yang meminang putrimu, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan cepat sama dia. Kalau tidak, celaka anakmu. Rasul mengatakan agama dan akhlak nggak bisa dipisah tuh ya. Karena yang merusak agama ini adalah syubhat, yang merusak akhlak adalah syahwat. Dan dua penyakit bisa disembuhkan dengan dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua surat ini sebenarnya surat luar biasa, surat sakti ya, bisa melindungi dari semua kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara rahasia di balik surah Muawwidzatain ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.